Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pertemuan 10, yaitu kasus 4 dan 5 beserta eksplorasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fitriani dengan NPM 10050022129. Saya Maulaki Naya dengan NPM 10050022115. Saya Verlita Amalia dengan NPM 10050022119. Saya Lima Alia dengan NPM 10050022126. Ana Rahil Merahmani dengan NPM 100502130. Saya Dafar Rashid Siddiq dengan NPM 10050022132. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Willy adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang dirujuk oleh psikiaternya ke program rawat inap parsial remaja karena konflik berulang yang membuat takut teman sekelas dan anggota keluarganya. Menurut orang tuanya, Willy adalah anak pemurung, mudah tersinggung, dan seringkali menjadi monster yang mengamuk. Baru-baru ini, Willy mendobrak pintu lemari untuk mendapatkan akses ke video game yang disembunyikan agar ia mengerjakan pekerjaan rumah. Di sekolah, Willy tercatat memiliki sifat mudah marah dan dia baru-baru ini diskors karena meninju wajah anak laki-laki lain setelah kalah dalam pertandingan catur. Saat kecil, Willy adalah seorang anak yang sangat aktif dan selalu berlari-lari. Juga seorang anak sensitif yang terus-menerus khawatir kalau ada yang tidak beres. Toleransinya terhadap rasa frustasi lebih rendah dibandingkan teman-temannya. Dan orang tuanya tidak lagi mengajaknya berbelanja karena ia diperkirakan akan menjadi ngamuk setiap kali mereka tidak membelikannya mainan apapun yang diinginkannya. Laporan dari sekolah menunjukkan adanya kegelisahan, perhatian yang mengembara, dan impulsif. Ketika Willy berusia 9 tahun, seorang psikiater seorang psikiater anak mendiagnosisnya menderita gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas atau ADHD tipe gabungan. Boleh di next slide selanjutnya. Willy dirujuk ke ahli terapi perilaku dan mulai mengonsumsi methylphenidate atau yang bisa disebut dengan meth. Gejala kemudian membaik. Saat kelas 4, kemurungannya menjadi lebih nyata dan menetap. Dia umumnya bermuka masam, mengeluh, dan bahwa ia diperlakukan tidak adil. Willy dan orang tuanya mulai bertengkar setiap pagi hari saat sarapan berlama-lama dan dia menunda persiapan ke sekolah dan kemudian di malam hari pertengkaran mereka tentang pekerjaan rumah, video game, dan waktu tidur. Dalam argumen ini, seringkali Willy berteriak dan melemparkan benda-benda di dekatnya. Ketika dia di kelas 6, orang tuanya merasa lelah dan saudara-saudaranya menghindarinya. Ke slide sebelumnya, sorry. Menurut orang tua Willy, dia tidak mempunyai masalah dengan nafsu makannya, dan meskipun mereka sering bertengkar mengenai kapan dia akan tidur, dia tidak tampak mengalami gangguan tidur. Dia memiliki kesenangan dalam aktivitasnya yang biasa, mempertahankan energi yang baik, dan tidak memiliki riwayat kegembiraan, kemegahan berlebihan, atau penurunan kebutuhan tidur yang berlangsung lebih dari 1 hari. Meskipun orang tua menggambarkannya sebagai anak yang murung, terisolasi, dan kesepian, orang tuanya tidak melihat sebagai orang yang depresi. Mereka menyangkal adanya riwayat halusinasi, pelecehan, trauma, keinginan untuk menyakiti diri sendiri, atau keinginan terencana untuk menyakiti orang lain.
Riwayat kesehatannya biasa-biasa saja. Diketahui riwayat kecemasan dan depresi pada ayahnya, alkoholisme pada kakek nenek dari pihak ayah, dan kemungkinan ADHD yang tidak diobati pada ibunya. Saat wawancara, Willy sedikit cemas namun mudah terlibat. Tubuhnya berputar maju mundur saat dia duduk di kursi. Saat membicarakan ledakan emosi dan agresi fisiknya, Willy berkata, Sepertinya aku tidak bisa menahan diri, aku tidak bermaksud melakukan hal-hal ini. Tapi saat aku marah, aku tidak memikirkan semua itu, sepertinya pikiranku menjadi kosong. Saat ditanya bagaimana perasaannya mengenai ledakan amarahnya, Willy terlihat sangat sedih dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku benci kalau aku seperti itu." Jika dia dapat mengubah 3 hal dalam hidupnya, Willy menjawab, "Aku ingin mempunyai lebih banyak teman, aku ingin berprestasi lebih baik di sekolah, dan aku ingin berhenti menjadi terlalu marah." Selanjutnya, untuk pertanyaan kasus 4, yang pertama, identifikasi gangguan yang dialami oleh subjek dalam kasus. Soal yang kedua, saran treatment psikososial yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Boleh di next? Untuk jawaban soal pertama, ya gejala inti DMDD, Willy menunjukkan beberapa gejala DMDD, yaitu ledakan amarah yang sering dan intens. Willy digambarkan sebagai monster yang mengamuk di rumah dan meninju wajah anak laki-laki lain di sekolah. Kesulitan mengendalikan emosinya, Willy sering bertengkar dengan orang tua dan saudaranya, dan dia tidak mampu menenangkan diri saat dia marah. Kemarahan, kekesalan, dan dendam yang persisten. Willy sering merasa marah dan kesal, dan dia menyimpan dendam terhadap orang lain. Boleh di next? Yang kedua, gejala lainnya, Willy juga menunjukkan beberapa gejala lain yang sering dikaitkan dengan DMDD, yaitu yang pertama, mood yang mudah berubah. Willy digambarkan sebagai murung dan mudah tersinggung. Yang kedua, perilaku negatif. Willy sering berdebat, menantang, dan sengaja melakukan hal-hal yang membuat kesal orang lain. Yang ketiga, kesulitan mengikuti aturan. Willy sering bermasalah di sekolah karena dia tidak mau mengikuti aturan. Yang keempat, hubungan sosial yang buruk. Willy memiliki sedikit teman dan sering bertengkar dengan saudaranya. Yang ketiga, tidak adanya gejala gangguan lain yang dominan. Willy tidak menunjukkan gejala utama dari gangguan mental lain yang umum terjadi pada anak-anak, seperti ADHD, gangguan depresi mayor, atau gangguan kecemasan sosial. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Oke, saya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, yaitu berdasarkan informasi yang diberikan dan fokus pada diagnosis di DMDD, berikut beberapa saran treatment psikososial yang tepat untuk menangani kasus Willy, yaitu terapi kognitif atau CBT yang berfokus pada DMDD. CBT adalah terapi yang paling efektif untuk DMDD. CBT yang berfokus pada DMDD membantu Willy untuk yang pertama yaitu mempelajari cara mengidentifikasi dan mengelola emosinya dengan lebih efektif seperti melalui teknik relaksasi dan mindfulness. Kemudian meningkatkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang lebih konstruktif. Lalu mengembangkan strategi untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan lebih baik, kemudian meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri, lalu mempelajari cara mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang negatif dan tidak sehat, lalu mengembangkan keterampilan regulasi emosi untuk mengendalikan ledakan amarah. CBT yang berfokus di slide sebelumnya. CBT yang berfokus pada DMDD harus dilakukan oleh terapis yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani DMDD. Boleh di next. Selanjutnya, terapi keluarga. Terapi keluarga dapat membantu anggota keluarga untuk memahami dan menanggapi perilaku Willy dengan cara yang lebih suportif dan efektif. Terapis tidak dapat membantu keluarga untuk
Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota keluarga. Yang selanjutnya, menetapkan batasan dan ekspektasi yang jelas untuk perilaku Willy. Lalu, mengembangkan sistem penghargaan dan konsekuensi yang konsisten. Lalu, mempelajari cara mengelola stres dan konflik keluarga. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi untuk mendukung Willy dalam mengelola emosi dan perilakunya. Boleh di next. Selanjutnya, pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial dapat membantu Willy untuk mengembangkan keterampilan yang dia butuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif dan konstruktif. Pelatihan keterampilan sosial dapat membantu Willy untuk, yang pertama, belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kemudian mengembangkan empati dan pemahaman terhadap orang lain, yang selanjutnya membangun dan memelihara hubungan yang positif. Kemudian ada dukungan sosial. Dukungan sosial dari teman, keluarga, dan komunitas dapat membantu Willy untuk merasa lebih terhubung dan didukung. Berpartisipasi dalam kelompok pendukung atau kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu Willy untuk mengembangkan keterampilan sosial dan membangun rasa memiliki. Boleh di next. Baik, Lanjut, selanjutnya di sini kasus ada kasus 5. Krista adadah seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun, datang ke klinik rawat jalan untuk mencari seorang untuk diajak bicara tentang perasaan putus asa yang semakin meningkat selama 8 sampai 10 bulan sebelumnya. Dia sangat kecewa dengan konflik perkawinan dan sangat tidak mempercayai mertua. Krista mengatakan dia mulai bangun sebelum fajar. Merasa sedih dan menangis. Dia mengalami kesulitan untuk bangun dari tempat tidur dan menyelesaikan aktivitas rumah tangganya. Kadang-kadang, dia merasa bersalah karena tidak menjadi dirinya yang biasanya. Di lain waktu, dia mudah tersinggung terhadap suami dan mertuanya karena hal kecil. Sebelumnya, ia mengandalkan ibu mertuanya untuk membantu mengurus anak-anaknya, namun tidak lagi sepenuhnya mempercayakan tanggung jawab tersebut kepada ibu mertuanya. Kekhawatiran tersebut ditambah dengan insomnia dan kelelahan yang dialaminya, membuat Krista sangat sulit mengantarkan anak-anaknya ke sekolah tepat waktu. Dalam beberapa bulan terakhir, berat badannya turun 7 kilogram tanpa diet. Dia menyangkal ada keinginan bunuh diri dengan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, namun mengakui bahwa dia seharusnya menyerah saja dan bahwa lebih baik mati saja. 2 bulan sebelumnya, Krista telah menemui psikiater dan mendapat resep obat fluoxetine. Dia dengan enggan mencobanya, segera menghentikannya karena itu membuatnya merasa lebih lelah. Dia kemudian berhenti dari terapi. Krista tinggal bersama suaminya. Mereka sudah menikah selama 13 tahun dan memiliki 2 anak usia sekolah dasar. Orang tua suaminya tinggal bersebelahan. Dia berkata bahwa pernikahannya baik-baik saja, namun suaminya menyarankan agar dia mencari bantuan agar dia berhenti membentak semua orang sepanjang waktu. Meskipun pada dasarnya ia tidak sulit bergaul, dia jarang berbicara dengan ibu dan saudara perempuannya sendiri, apalagi dengan teman-temannya. Sebagai seorang yang rutin pergi ke gereja, dia berhenti menghadiri gereja karena dia merasa imannya lemah. Dia tidak menghubungi pendeta untuk membicarakan permasalahannya karena menurutnya pendeta tidak ingin mendengar tentang permasalahan seperti ini. Krista menggambarkan dirinya sebagai anak yang ramah dan bersahabat. Dia tumbuh bersama orang tua dan 3 saudara kandungnya. Dia ingat perasaannya sangat sedih pada usia 10-11 tahun ketika orang tuanya bercerai dan ibunya menikah lagi. Karena pertengkaran dengan anak-anak lain di sekolah, dia bertemu dengan seorang konselor sekolah yang dengannya dia merasa ikatan emosional.
Berbeda dengan psikiater 10 tempatnya konsultasi baru-baru ini. Krista merasa konselor tersebut tidak ikut campur dalam urusan saya dan membantunya pulih. Ia mengatakan bahwa ia menjadi lebih pendiam saat memasuki bangku SMP dengan lebih sedikit teman dan sedikit minat belajar. Dia menikah dengan suaminya pada usia 20 tahun dan bekerja di bidang penjualan eceran hingga kelahiran anak pertama mereka ketika dia berusia 23 tahun. Krista tidak menggunakan alkohol sejak kehamilan pertamanya dan menyangkal penggunaan zat terlarang. Dia melaporkan kesehatannya secara umum baik. Pada pemeriksaan status mental, Krista adalah berpenampilan santai dan koheren. Dia bersikap kooperatif namun agak berhati-hati dan lambat memberikan respon. Dia membutuhkan dorongan untuk menguraikan pemikirannya. Dia kadang-kadang menangis dan umumnya tampak sedih. Tidak ada gangguan kognisi, wawasan, dan judgement. Penilaian semuanya dianggap normal. Pertanyaan kasus 5, yang pertama, ada 1. Identifikasi gangguan yang dialami oleh subjek dalam kasus. 2. Saran treatment psikososial yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Jawabannya, ini sama aku kah jawabannya? Jawaban untuk nomor 1, Krista mengalami peningkatan perasaan putus asa selama 8-10 bulan terakhir, yang terkait dengan konflik dalam perkawinannya dan hubungannya dengan mertuanya. Krista mengalami perubahan perilaku yang signifikan, seperti kesulitan tidur, penurunan berat badan, dan kesulitan menjalankan tugas sehari-hari. Faktor-faktor seperti stres dari tanggung jawab rumah tangga atau pekerjaan mungkin memperburuk kondisinya. Krista menunjukkan gejala yang konsisten dengan diagnosis gangguan depresi mayor. Gejalanya termasuk perasaan sedih yang mendalam, perubahan tidur atau insomnia, penurunan berat badan yang signifikan tanpa alasan yang jelas, serta perasaan putus asa dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmatinya. Gejalanya juga mencakup perubahan dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti mudah tersinggung, merasa bersalah, dan perubahan dalam kinerja sehari-hari. Krista juga mungkin mengalami gangguan kecemasan yang tidak spesifik, mengingat kecemasan yang terus-menerus dan meningkat selama periode waktu yang ditentukan. Kecemasan ini tercermin dalam perasaan putus asa, kesulitan tidur, dan peningkatan respons emosional terhadap konflik perkawinan dan hubungannya dengan mertuanya. Untuk jawaban soal nomor 2, dari deskripsi kasus Krista, terlihat bahwa dia mengalami gejala depresi yang cukup signifikan. Saran treatment psikososial yang tepat untuk menangani kasus ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama ada terapi kognitif behavioral atau CBT. Terapi ini akan membantu Krista untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang mungkin memperburuk depresinya. CBT juga akan membantu Krista mengembangkan strategi untuk mengatasi konflik dalam pernikahannya, meningkatkan keterampilan komunikasinya, dan mengelola stres sehari-hari. Yang kedua, ada terapi interpersonal atau EPT. Terapi ini akan membantu Krista memahami dan mengelola hubungan interpersonalnya, termasuk hubungan dengan suami, mertua, dan anggota keluarga lainnya. EPT akan membantu Krista dalam mengatasi konflik dalam hubungan interpersonalnya, meningkatkan dukungan sosial, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Yang ketiga, ada dukungan kelompok. Mengikut sertakan Krista dalam kelompok dukungan atau kelompok terapi dapat memberikannya kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang mengalami hal serupa. Dalam kelompok ini, Krista dapat mendapatkan dukungan emosional, belajar dari pengalaman orang lain, dan merasa lebih terhubung dengan orang lain. Selanjutnya, yang keempat ada edukasi tentang depresi. Penting bagi Krista untuk memahami lebih lanjut tentang depresi, termasuk gejala, penyebab, dan cara mengelolanya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisinya, Krista dapat lebih efektif dalam mengatasi gejala depresinya dan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan. Yang kelima ada dukungan spiritual.
mengingat Krista memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, mendukungnya untuk kembali berhubungan dengan kegiatan keagamaannya dan mengatasi keraguan spiritualnya dapat menjadi bagian penting dari treatment psikososial. Yang keenam, pendekatan multidisiplin, melibatkan psikiater, terapis, dan mungkin juga dukun, pendeta, atau tokoh agama lainnya dalam perawatan Krista akan memastikan bahwa dia mendapat dukungan holistik untuk mengatasi depresinya. Yang ketujuh, evaluasi reguler dan mendukung sistem dukungan. Penting untuk melakukan evaluasi reguler terhadap kemajuan Krista dalam treatment, serta memastikan bahwa dia memiliki sistem dukungan yang memadai di rumah dan di luar rumah. Selanjutnya ada pertanyaan eksplorasi modul 10. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gangguan mood? Jawabannya di slide selanjutnya. Gangguan mood merujuk pada kondisi psikologis di mana seseorang mengalami perubahan yang signifikan dalam suasana hati mereka, seperti depresi atau mania. Gangguan mood sering kali mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan bereaksi terhadap dunia sekitarnya. Gangguan mood juga adalah salah satu gangguan yang paling umum, kronis, dan melumpuhkan pada kaum muda, orang dewasa, remaja, atau anak yang sepertinya terus-menerus tidak bahagia. Menunjukkan sedikit antusiasme terhadap apapun, murung, atau paling buruk menganggap hidup ini tidak benar-benar layak untuk dijalani. Yang kedua, apa sajakah ciri-ciri dari depresi? Yang pertama, perubahan suasana hati, terjadi perasaan sedih atau hampa yang meluas dan bertambah dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, kehilangan minat atau kesenangan. Ini tuh seseorang kehilangan minat dalam segala hal dalam kehidupannya yang dahulu dianggap menyenangkan atau penting. Ketiga, perubahan pola makan, tidur, dan aktivitas. Terjadi perubahan yang signifikan dalam pola makan, baik berlebihan maupun jadi kurang. Tidur, insomnia atau hipersomnia, dan tingkat aktivitas yang biasa dilakukan. Selanjutnya, yang keempat, perubahan psikomotorik. Terjadi perubahan dalam aktivitas fisik, seperti berjalan lambat, berbicara lebih pelan, atau gelisah tanpa tujuan. Yang kelima, ada pikiran negatif. Pikiran dipenuhi dengan tema ketidakberhargaan, merasa bersalah, putus asa, bahkan pikiran tentang bunuh diri. Yang keenam, kesulitan konsentrasi dan pengambilan keputusan. Kesulitan dalam fokus dan mengambil keputusan yang mempengaruhi fungsi sehari-hari. Yang ketujuh, ada delusi dan halusinasi. Dalam beberapa kasus yang berat, orang yang depresi dapat mengalami delusi atau halusinasi yang seringkali negatif. Yang kedelapan, ada gangguan fungsi, yaitu depresi menyebabkan gangguan dalam fungsi sehari-hari individu, baik itu dalam interaksi sosial, pekerjaan, atau kegiatan lainnya. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan depresi dengan simptom dan sindrom? Menurut DSM-5, depresi sebagai gejala atau simptom merujuk pada keadaan ketika seseorang mengalami perasaan sedih, kehilangan minat atau kesenangan, perubahan berat badan atau nafsu makan, gangguan tidur, dan energi yang rendah, di antara gejala lainnya. Sementara itu, depresi sebagai sindrom merujuk pada konstelasi gejala yang melibatkan kombinasi dari gejala-gejala tersebut dan biasanya berlangsung selama periode waktu yang signifikan. Depresi sebagai sindrom juga membutuhkan adanya dampak yang signifikan pada fungsi sosial, pekerjaan, atau area kehidupan lainnya. Selanjutnya, nomor 4, pertanyaannya apa ciri-ciri gangguan bipolar? Bagaimana ciri gangguan bipolar pada anak remaja? Menurut DSM-5, gangguan bipolar adalah gangguan mood yang ditandai oleh periode yang bergantian antara episode manik dan episode depresi. Ciri-ciri gangguan bipolar meliputi yang pertama ada episode manik,
periode intensitas mood yang tinggi termasuk peningkatan energi, impulsivitas, dan perasaan euforia yang berlebihan. Orang dengan episode manik mungkin memiliki tingkat aktivitas yang tidak masuk akal dan pandangan diri yang terlalu tinggi. Yang kedua, ada episode depresi, periode yang ditandai oleh perasaan sedih, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasanya menyenangkan, perubahan berat badan atau nafsu makan, gangguan tidur, dan energi yang rendah. Ciri gangguan bipolar pada anak dan remaja mungkin sedikit berbeda daripada orang dewasa. Gejala-gejala pada anak dan remaja mungkin lebih bervariasi dan sulit dikenali. Beberapa ciri yang mungkin terlihat pada anak dan remaja dengan gangguan bipolar meliputi perubahan mood yang cepat. Anak atau remaja dengan gangguan bipolar mungkin mengalami perubahan mood yang cepat, seperti dari euforia yang ekstrim menjadi sedih yang mendalam. Selanjutnya, ada perilaku impulsif, cenderung melakukan tindakan impulsif. Yang ketiga, ada gangguan tidur. Anak dan remaja mengalami masalah tidur, baik itu insomnia atau tidur berlebihan. Selanjutnya ada kurangnya perhatian terhadap sekolah atau pekerjaan rumah, jadi mereka sulit berkonsentrasi atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang terakhir ada perubahan dalam tingkat energi. Mereka dapat memiliki periode energi yang tinggi yang diikuti oleh periode energi yang rendah. Selanjutnya nomor 5, potensi gangguan mental apa yang dimiliki anak remaja yang mengalami gangguan mood. Anak remaja yang mengalami gangguan mood memiliki potensi untuk mengalami berbagai jenis gangguan mental. Depresi adalah salah satu yang paling umum, di mana mereka mungkin mengalami perasaan sedih yang persisten, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, gangguan tidur, perubahan berat badan, dan pemikiran tentang kematian atau bunuh diri. Selain itu, mereka juga mungkin mengalami gangguan bipolar yang melibatkan periode mood tinggi atau mania dan periode mood rendah atau depresi. Gangguan kecemasan juga bisa menjadi masalah di mana anak remaja mungkin mengalami rasa cemas yang berlebihan dan gangguan tidur. Potensi lainnya termasuk gangguan perilaku, di mana mereka mungkin menunjukkan perilaku impulsif, agresif, atau menghindari tanggung jawab. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa atau bulimia nervosa juga bisa muncul dengan gejala seperti kontrol berlebihan terhadap makanan, perasaan tidak puas dengan berat badan, atau penggunaan metode yang berbahaya untuk mengendalikan berat badan. Gangguan kejiwaan lainnya seperti gangguan stres pasca trauma, PTSD, juga dapat berkembang jika anak remaja mengalami pengalaman traumatis yang signifikan. Selanjutnya, nomor 6 ada faktor biopsikososial apa yang berperan dalam gangguan mood dan kasus bunuh diri. Ada faktor biologis, itu ada genetika, ketidakseimbangan kimia otak, dan juga penyakit medis. Genetika itu penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan genetik dengan gangguan mood dan bunuh diri. Ketidakseimbangan kimia otak, gangguan mood juga dikaitkan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Penyakit medis, beberapa kondisi medis seperti penyakit tiroid dan kanker dapat meningkatkan resiko gangguan mood dan bunuh diri. Selanjutnya ada faktor psikologis, terbagi menjadi 4, ada gangguan mental, penyalahgunaan zat, trauma, dan juga stres. Gangguan mental itu seperti gangguan mood, depresi, bipolar merupakan faktor risiko utama bunuh diri. Penyalahgunaan zat dapat memperburuk gejala gangguan mood dan meningkatkan risiko bunuh diri. Trauma masa kanak-kanak juga seperti pelecehan, pengabaian merupakan faktor resiko bunuh diri. Selain itu, stres hidup yang besar seperti masalah keuangan, hubungan, pekerjaan dapat meningkatkan resiko gangguan mood dan bunuh diri. Yang ketiga ada faktor sosial. Yang pertama ada keterasingan sosial. Kurangnya dukungan sosial dan perasaan terisolasi dapat meningkatkan resiko gangguan mood dan bunuh diri. Penindasan dan pelecehan, pengalaman intimidasi atau pelecehan juga dapat meningkatkan resiko gangguan mood dan bunuh diri. Selanjutnya yang dapat meningkatkan risiko bunuh diri ada akses ke senjata dan media. Liputan sensasional bunuh diri di media dapat memicu bunuh diri pada orang lain. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya intervensi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi masing-masing gangguan tersebut? Terdapat 5. Yang pertama itu ada terapi psikologis, dapat menggunakan CBT dan juga IPT, dan juga terapi psikoedukasi, yaitu memberikan informasi tentang gangguan mood dan strategi untuk mengelolanya. Yang kedua, dapat melalui obat-obatan. Yang pertama itu ada obat antidepresan untuk mengurangi gejala depresi dan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter tertentu di otak. Selanjutnya ada mood stabilizers. Obat ini digunakan untuk mengendalikan gejala episode manik dan gangguan bipolar. Selanjutnya ada obat antipsikotik. Dapat digunakan untuk mengatasi gejala psikotik selama episode manik atau depresi maupun sebagai pengobatan tambahan untuk menjaga mood tetap stabil. Yang ketiga ada terapi kelompok. Terapi kelompok dapat memberikan dukungan sosial dan bantuan dalam mempelajari strategi pengelolaan stres dari orang lain yang mengalami masalah yang serupa. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup, dimulai dari olahraga yang teratur, pola tidur yang sehat, juga nutrisi yang seimbang. Yang kelima ada dukungan sosial, dukungan dari keluarga, teman, kelompok, dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan memberikan dukungan emosional. Mungkin itu saja. Apakah jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa di kelas offline. Sekian, terima kasih. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.